memang prioritasnya. Karena gue tahu jawabannya kenapa gini. Karena ini dari perspektif cewek kayaknya. Oke, gimana? Enggak. Karena cowok kalau bucin itu nggak rasional. Untuk elu, tapi kan cowok tipenya macam-macam, nggak cuma elu. Cowok kan tipenya macam-macam, nggak cuma modelan elu. Ada mungkin cowok. Jadi gue Lah, ada mungkin ada udah ketularan jajing nih. Gue sebagai cowok yang bucin, ya gimana gitu. populasi cowok bucin sepertinya ada buktinya salah satunya teman elu gitu kan. Yang dimana dia emang gue misalnya mungkin ya ini tebakan gue pengen bahagia di hidup. Yang bikin gue bahagia kebucinan gue sama nih cewek. Yang lainnya udah jadi fana untuk gue. Ya udah gue tinggalin dia. Nah, itu bisa dijustifikasi nggak? Bisa. Soalnya itu bikin dia seneng. Iya, ini karena buku goal utamanya kan happiness dia. subtitle buku ini tuh kan Untuk kebahagiaan. Dan itu kan subjektif ke setiap orang. Ya, soalnya kalau ini end goalnya kebahagiaan. Ya. Berarti ada Kecuali- orang yang bahagia dengan harta, ada orang bahagia dengan cintanya. Cinta. Itu nggak salah. gitu Kalau ya. dia mau ngorbanin hartanya untuk cintanya, kalau itu yang bikin dia bahagia. Yang penting dia punya argumen. Iya. Benar. Tapi masalahnya gini, orang yang tanda kutip drown by emotion, itu kemampuan kognitifnya tiba-tiba minus. Kalau untuk jatuh cinta, kalau secara neuroscience-nya memang kan itu ya, maksudnya membanjiri otak dengan hormon tertentu sehingga frontal lobe akan berkurang, memang rasionalitas akan berkurang. Nah, tapi kan balik lagi nih, kita mau mengikuti atau mau mengontrol itu sebenarnya pilihan lagi sih gitu ya. Itu akal. Sama kayak kayak inilah kalau kita lagi puasa kita punya desire dari dalam biologisnya haus misalnya. Tapi kan kita punya pilihan sebenarnya ya buat kontrol mau gimana. Jadi itu kembali ke pilihan, tapi pada akhirnya kalau dari aku sendiri, aku nggak bisa memberikan judgement objektif universal untuk bilang, oh ini yang salah nih gitu, nggak bisa karena itu udah di ranah preferensi nih gitu ya. Maksudnya ini dia preferensinya mau mengutamakan apa. Nah yang penting adalah awareness soal apa yang kita butuhkan atau apa yang kita cari dalam hidup kita gitu. Karena kadang-kadang yang terjadi kalau kita nggak punya awareness ini di awal, nah terus kita asal go with the flow. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, kita bisa mengorbankan sesuatu yang sebenarnya bernilai besar buat kita, tapi kita nggak ngeh aja selama ini gitu. Jadi yang lebih penting tuh emang self awarenessnya dulu. Jadi aware dulu bahwa oh sebenarnya yang bikin saya happy itu ini. Sebenarnya kalau kayak gini bakal suffering, bakal menderita atau bakal nggak tercukupi kebutuhannya. Nah ini harus ada awareness. Jangan sampai gara-gara bucin misalnya, oh saya punya tanggungan gitu kan. Aku generasi sandwich ya. Punya tanggungan ibu, punya tanggungan adik. Terus gara-gara bucin kerjaan hancur kelabakan, akhirnya kuliah adik nggak kebayar. Habis itu kelilit pinjol. Nah itu bodoh ya. Itu yang bodoh maksudnya. Yang bodoh. Tapi kalau dia memang manage sesuai dengan kebutuhan dia, ya aku nggak bisa judge bahwa kebutuhan dia salah dong gitu. Itu kan Awareness preferensi dia. ini berarti yang penting. Betul.